Halo anak-anak kelas 7. Bertemu kembali bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai zat dan wujudnya. Baik, langsung saja ya kita mulai. Yang pertama, pengertian zat. Zat bisa diartikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ibu akan coba membantu penjelasan menggunakan gambar. Oke, ini anak-anak. Pada gambar ini kalian dapat melihat ada sebuah balon yang ditiup gitu ya, berisi udara atau zat gas gitu ya. Kalian dapat melihat bahwa udara itu menempati ruang di dalam balon. Berikutnya, ini ada seorang laki-laki juga sedang meniup sebuah balon. Nah, kalian bisa amati ya, ini gambar yang putih-putih ini ceritanya tuh mewakili partikel-partikel udaranya. Ya, jadi udara atau partikel-partikel udara itu memerlukan tempat atau ruang untuk memposisikan kedudukannya. Nah, berikutnya di sini ada gambar neraca dua lengan atau timbangan, di mana pada masing-masing piringnya ini sudah diletakkan sebuah balon yang masih kempes kondisinya anak-anak. Dan kita lihat neracanya ini dalam kondisi seimbang. Nah, selanjutnya balon yang ada di sebelah kanan itu ditiup anak-anak. Artinya sudah berisi udara. Ya, ada partikel-partikel udara. Nah, kita dapat melihat kedudukan neracanya sekarang tidak seimbang. Yang di sebelah kanan ini ya, itu lebih ke bawah posisinya. Jadi, zat itu dapat dikatakan selain menempati ruang, juga memiliki massa. Massa itu bisa dikatakan sebagai partikel-partikel penyusun zatnya. Berikutnya, wujud zat. Berdasarkan wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lihat ya satu-satu anak-anak gambarnya. Nah, ini yang pertama, zat padat. Berikutnya, zat cair. Nah, ini selanjutnya ada zat gas. Bisa bedakan nih anak-anak ya. Ibu Santi percaya deh, kan materi ini tuh bukan materi baru. Kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya waktu kalian duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, berikutnya ini tinjauan partikel zat. Jadi dari awal Ibu Santi sudah sering ya tadi mengatakan bahwa udara ada partikel-partikel. Nah, kita lihat deh sekarang lebih terperinci anak-anak ya, tinjauan partikel zat. Yang pertama, zat atau benda itu tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil dan sangat banyak. Kemudian yang kedua, partikel-partikel dalam zat itu kondisinya selalu bergerak. Ketiga, terdapat gaya tarik-menarik antar partikel zatnya. Nah, kemudian kita lihat nih anak-anak, di sini ada zat padat, zat cair, dan gas. Ini kondisi partikel-partikel padat, cair, dan gasnya. Kalau kalian lihat ini ya, zat padat tuh partikelnya, ini yang berwarna biru tuh ya. Tuh zat padat berdekatan ya. Ini kalau zat cair mulai agak berjauhan gitu. Wah, ini yang gas. Wah, ini partikel-partikelnya aktif sekali ya. Nah, kita lihat keterangan berikutnya. Gerakan partikel suatu zat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kalau suhunya tinggi, nanti gerakannya jadi cepat. Tapi kalau suhunya rendah, gerak partikelnya jadi lambat ya. Nih kalian bisa lihat ini ya partikel zat padat. Ini kalau misalnya dipanasin anak-anak, nanti gerak partikelnya nih lebih cepat anak-anak, lebih aktif gitu ya. Tapi kalau pada suhu rendah gitu ya atau situasi yang dingin, nanti gerak partikelnya melambat gitu. Ini gerak partikel di sini ya yang kalian amati. Ini contoh dalam kondisi suhu normal atau suhu lingkungan, suhu sekitar gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan meninjau satu persatu. Nah, ini yang pertama, zat padat. Kita lihat dulu anak-anak ya, ciri-ciri zat padat. Yang pertama, bentuknya tetap. Artinya kalau kalian punya bola bekel gitu ya, terus bolanya kalian letakkan di dalam gelas. Ya bentuknya tetap bulat kan ya. Dipindah ke dalam piring. Nah, bentuknya juga tetap bulat, tidak berubah ya. Volumenya juga tetap. Ya, jadi ukurannya tetap tidak mengalami
perubahan. Nah, yang ketiga, gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat anak-anak, sehingga sukar untuk dipisahkan. Jadi untuk partikel pada zat padat itu ya anak-anak ya, wah kompak sekali, susah untuk dipisahin anak-anak. Itulah yang menyebabkan kenapa bentuknya zat padat selalu tetap, karena gaya tarik menarik antar partikelnya kuat banget gitu ya. Nah, berikutnya anak-anak yang keempat, gerak partikelnya terbatas, hanya bergetar atau disebut gerakan vibrasional. Jadi kalau kalian amati ini ya, kita lihat di sini gambar atas dan bawah nih sama anak-anak, ini mewakili susunan partikel pada zat padat. Nah, kalian lihat di sini partikel-partikel zat padat ini ya tersusun dengan rapi, teratur, terus berdekatan. Karena deket-deketan, jadi gerakannya tuh terbatas, nggak bebas, anak-anak sempit gitu ya. Jadi ruang geraknya terbatas ya. Partikel-partikelnya tuh hanya bisa bergeraknya tuh bergetar saja gitu ya. Jadi cuma mungkin kiri kanan gitu ya. Itu pun terbatas banget anak-anak. Nah, karena gerakannya terbatas, itu menyebabkan ciri yang kelima, energi kinetik atau energi geraknya jadi sangat kecil. Itu anak-anak. Bisa ya untuk yang zat padat. Kita akan lanjut ke zat cair. Nah, kita lihat nih zat cair ciri-cirinya. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadah. Nih kalian bisa lihat ada gambar yang bawah dulu ya. Ini ceritanya tuh ada air ya di dalam teko. Terus mau dipindahin airnya ke dalam gelas. Nah, kalian bisa lihat ya, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, tetapi volumenya tetap anak-anak. Maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya kalau misalnya air di dalam teko ini tadi awalnya ada 1 liter. Ketika semua air dalam teko ini dipindahkan ke dalam gelas, maka volumenya tetap 1 liter anak-anak. Tidak berubah ya. Yang berubah hanya bentuknya saja. Jadi volumenya tetap ya. Berikutnya, gaya tarik antar partikel cukup kuat. Jadi gaya tarik antar partikelnya ini cukup kuat anak-anak. Walaupun kalau dibandingin yang zat padat, untuk zat cair nih ya lebih rendah sih kalau dibandinginnya sama zat padat gitu ya. Tapi masih cukup kompak lah gitu ya. Nah, gerakan partikelnya sedikit bebas ya. Jadi jarak antar partikelnya mulai agak renggang nih anak-anak ya. Karena tadi gaya tariknya kan sudah mulai berkurang ya. Jadi udah mulai gerakannya sudah sedikit bebas, mulai leluasa lah gerakannya. Tetapi masih setia dalam kelompoknya. Jadi untuk zat cair, karena gaya tarik antar partikelnya itu masih cukup kuat ya, gerak partikelnya mulai bebas gitu ya, tetapi tetap setia dalam kelompoknya. Nah, energi kinetik partikelnya itu lebih besar daripada energi kinetik partikel pada zat padat. Seperti itu ya. Lanjut, zat gas ya. Kita lihat ciri-ciri gas. Bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Wah, dua-duanya berubah anak-anak ya, bentuk dan volume berubah. Oke, kita lihat gambar yang bawah ini. Ini ceritanya anak-anak ada gas gitu ya. Semula di gelas ini ya, dimasukin ke gelas yang ada di bawahnya. Kalian bisa melihat ya, gas ini mengisi ruangan gelas yang ada di bawah. Jadi kalian bisa lihat bentuknya berubah, ngikutin wadahnya juga. Begitu juga dengan volumenya. Volumenya pun ikut berubah. Ingat ya, sifatnya gas itu kan salah satunya mengisi ruangan. Nah, berikutnya anak-anak, untuk gaya tarik antar partikelnya, zat gas, ini partikel-partikelnya nih ya, gaya tariknya sangat lemah anak-anak. Jadi masing-masing tuh sudah gerak sendiri-sendiri gitu ya, gaya tariknya udah sangat lemah satu sama lainnya. Nah, ini gerak partikelnya sangat bebas. Jadi karena tidak terikat satu sama lain gitu ya, atau tarikan satu sama lainnya sangat lemah, jadi gerak partikelnya tuh bebas ya, leluasa kemana aja gitu ya, ke segala arah gitu, mengisi ruangan. Itu. Nah, karena gerakannya sangat bebas, itu nanti mengakibatkan energi kinetik partikelnya sangat besar. Nih, kalian bisa lihat ya, ini partikel-partikel gas gitu. Kalian bisa lihat mereka geraknya acak, bebas ke segala arah ya. Gaya tarik partikelnya ini sangat lemah satu sama lain. Itu yang menyebabkan bentuk dan volumenya
berubah seperti itu anak-anak ya. Nah, berikutnya perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh panas atau kalor gitu. Nah, kalian bisa amati dulu ya di sini. Kita kan tadi sudah belajar bahwa wujud zat ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, dari 3 wujud ini nanti masing-masing tuh bisa mengalami perubahan wujud anak-anak. Nah, di sini sudah ada diagramnya. Ini Ibu udah kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kita lihat satu-satu anak-anak. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Jadi yang harus dapat kalor tambahan gitu ya, atau prosesnya tuh nanti dipanaskan. Itu ditunjukkan oleh nomor ganjil anak-anak. Nomor 1 ini ya, dari padat ke gas itu namanya menyublim. Itu dipanaskan. Kemudian nomor 3 yang ini anak-anak, dari cair menjadi gas itu namanya menguap ya. Nah, yang kelima ini nomor 5, dari padat menjadi cair itu namanya prosesnya mencair atau meleleh. Jadi untuk menyublim, menguap, dan mencair itu prosesnya memerlukan kalor atau dipanaskan. Nah, kebalikannya anak-anak, untuk yang nomor genap 2, 4, dan 6 itu perubahan wujudnya melepaskan kalor atau prosesnya didinginkan. Apa saja sih? Yuk kita lihat. Nomor 2 itu dari gas menjadi padat, namanya mengkristal. Kemudian nomor 4 dari gas menjadi cair, itu namanya mengembun. Dan yang terakhir nomor 6 dari cair menjadi padat, namanya membeku. Bisa ya anak-anak? Oke, selanjutnya contoh perubahan wujud. Ya, tadi kan kalian udah tahu ada 6 perubahan wujud. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Sebenarnya mungkin di sekitar kalian nih sering terjadi perubahan wujud, cuma mungkin kita kurang perhatian selama ini, kita kurang menyadari bahwa di sekitar kita tuh ada perubahan wujud zat gitu ya. Semoga saja lewat video ini kalian jadi lebih mengerti gitu ya. Oh, ternyata gitu ya. Kita mulai aja anak-anak. Ibu Santi sudah menyiapkan 6 gambar. 3 gambar yang atas ini untuk proses yang memerlukan kalor atau dipanaskan. Sedangkan 3 gambar yang bawah ini mewakili proses yang melepas kalor atau didinginkan. Ya, kita lihat nih, menyublim. Contohnya adalah kapur barus atau kamper gitu ya. Tentunya kalian di rumah punya lah ya kapur barus atau kamper sebagai pengharum ruangan. Jadi kapur barus itu wujudnya padat anak-anak. Tapi ketika kalian buka kemasan kapur barus terus kalian tebar gitu satu ruangan, maka dalam waktu yang tidak begitu lama ruangannya akan tercium atau bisa terhirup aroma kapur barusnya ya. Yang kedua, menguap. Nah, ini menguap nih udah umum nih anak-anak ya. Ketika kalian atau mama kalian masak air gitu ya, itu kan airnya dipanaskan nih ya. Maka akan muncul asap-asap kayak gitu anak-anak, itu berarti airnya sudah mulai menguap. Tapi kalau misalnya sudah mulai muncul gelembung-gelembung, itu berarti airnya mendidih ya. Menguap dan mendidih itu sebenarnya sama prinsipnya, perubahan zat cair menjadi gas gitu ya. Berikutnya mencair. Nah, mencair kalian bisa lihat di sini ada es gitu ya. Ini dipanaskan anak-anak ya. Esnya taruh di ini wajan gitu ya, terus dipanasin, terlihat dengan jelas ya ini mencair. Nah, 3 gambar yang bawah ini prosesnya didinginkan atau melepaskan kalor. Yang pertama mengkristal. Mengkristal tadi perubahan dari gas langsung jadi padat gitu ya. Ini contohnya bunga es atau salju di bagian pembekuan kulkas anak-anak. Ya, jadi ini kalau kulkas yang cuma pintu 1 itu biasanya bagian freezernya ada bunga esnya. Berikutnya mengembun. Nah, ini yang mengembun kalau kalian isi wadah dengan air dingin atau es, maka di bagian luarnya itu akan muncul titis-titis air gitu ya, tetes-tetes air. Nah, ini airnya tuh dari uap air di sekitar gelas yang berubah menjadi air gitu ya. Jadi perubahannya dari gas menjadi cair. Yang terakhir membeku. Ini mah udah umum ya anak-anak ya. Perubahan dari cair menjadi padat. Ini contohnya adalah pembuatan es batu.
Oke anak-anak, sekian dan terima